dan memohon pertolongan kepada Allah dikala kalian menghadapi segala macam kesedihan, dikala kalian menghadapi segala macam ujian, cobaan, bahkan musibah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan memohon pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Sabar artinya meyakini bahwa semuanya berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah, dan puncaknya adalah sholat. Bukankah peristiwa Isra dan Mi'raj itu bermuara kepada perintah dari sholat? Alhamdulillahi biqawli subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Amma ba'du. Fa ya hadirun fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji milik Allah, salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin, di setiap bulan Rajab kita memiliki peristiwa agung, peristiwa yang dianugerahkan Allah hanya kepada baginda Rasul Muhammad SAW, tidak kepada nabi sebelumnya. Peristiwa itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa itu adalah peristiwa yang menjadi tonggak dan pondasi ibadah bagi seorang mukmin. Bahkan baginda Rasul menegaskan, awalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab untuk diri seorang hamba di yaumil qiyamah adalah salat. Fa in salahat lahu salam sa'iru amali. Barang siapa yang kedudukan salatnya itu baik, maka baik seluruh amal perbuatannya. Paman fasadat fasad sa'iru amali. Tetapi barang siapa yang rusak sholatnya, maka rusak seluruh amal kebaikannya. Nah hadirin, peristiwa Isra dan Mi'raj yang menjadi pembelajaran bagi kita bukan hanya sekedar sejarah perjalanan baginda Rasul melaksanakan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melaksanakan Mi'raj dari Al-Aqsa Baitul Muqaddas ke langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh sehingga menerima sholat. Tetapi pembelajaran yang paling utama adalah kronologis dari Isra dan Mi'raj itu. Pada saat itu baginda Rasul mengalami amul huzni, tahun duka cita. Tahun ketika baginda Rasul mengalami kesedihan yang luar biasa. Baginda Rasul ditinggal wafat oleh Sayyid Abu Thalib, pamannya yang menjadi benteng perjuangan dalam menegakkan kalimat Allah. Selang 5 minggu kemudian baginda Rasul ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istrinya yang tercinta yang menjadi penyokong perjuangan dalam menegakkan agama Allah. Dua orang ini, dua sosok ini, dua tokoh ini yang benar-benar yang membuat baginda Rasul kehilangan. Dan ini boleh jadi menimpa diri kita dikala kita menghadapi segala macam ujian, cobaan, bahkan musibah seberat apapun. Maka baginda Rasul memberi contoh, beliau langsung meyakini bahwa ini semua berasal dari Allah, semuanya adalah skenario Allah, dan pasti Allah akan memberikan solusinya. Maka solusinya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Allah berfirman, a'udzubillahi bismillah wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan memohon pertolongan kepada Allah dikala kalian menghadapi segala macam kesedihan, dikala kalian menghadapi segala macam ujian, cobaan, bahkan musibah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan memohon pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Sabar artinya meyakini bahwa semuanya berasal dari Allah
dan semuanya akan kembali kepada Allah, dan puncaknya adalah sholat. Bukankah peristiwa Isra dan Mi'raj itu bermuara kepada perintah dari sholat? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan Allah menegaskan bahwa sabar dan sholat itu terasa berat, bahkan pasti berat. Illa 'alal khashiyin, kecuali orang yang memiliki kehusuan. Kehusuan artinya alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah. Dia akan diminta segala apa yang dilakukannya, akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan Allah tempat kembalinya. Maka setiap kita memperingati Isra dan Mi'raj, maka kita harus meyakini bahwa segala permasalahan yang kita hadapi pasti ada solusinya, dan solusi yang ditawarkan oleh Islam, yang ditawarkan oleh baginda Rasul, yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sabar dan sholat. Sabar meyakini segala macam kejadian berasal dari Allah, dan sholat adalah puncak dari keutamaan seorang mukmin. Bahkan sholat dikatakan mi'rajul mukminin, yaitu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli. Alhamdulillahi haqqa hamdi, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Fa yuhadirun fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warḍu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyati sahabatil karim wa ahli baiti ajmain. Warḍu 'anil mahkum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma alamin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la ilaha illa anta rabbana ya Allah khalaqtana wa na'udzubika min syarri ma sana'na buluka bi ni'matika la yawabu bi dzambana faghfir lana ya Allah faghfir lana dzunubana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa ya Allah yang maha menyaksikan, yang maha pengampun, yang maha agung, ampunilah sekelam apapun masa lalu kami, ampunilah senista apapun diri kami ya Allah, ampunilah segala maksiat yang telah kami perbuat ya Allah. Berkahkanlah sisa usia kami ya Allah, berkahkanlah keluarga kami, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, turunan yang soleh solehah, dianugerahi rizki yang melimpah berkah untuk bekal kami ibadah ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah musibah dunia wal akhirah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidin warhamhum kama rabbana shaghara. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, beri maaf mereka ya Allah. Jangan pernah siapapun menghina kehidupannya ya Allah. Jika mereka sakit, sembuhkan, wahai yang maha menyembuhkan. Allah mantas syafi ila sifa ila sifauka ya Allah. Jika mereka wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, Allah nas'aluka bi husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, tolonglah siapapun yang menolong agamamu ya Allah. Allahumma ansur muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa asli jada bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwwihim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa asil maqasidana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullahi wa lakum aqimis shalah. Allah